Halo, selamat malam. Balik lagi ke IG Live episode ketiga, Execute with Excellence. Ini adalah program belajar bareng Armenia yang aku rancang setiap hari Jumat malam 19.30 WIB, teman-teman, selama 30 menit. Hari ini kita belajar tentang tema eksekusi ya. Oke, aku mau share lebih dulu nih. Kenapa sih banyak orang yang gagal dalam melakukan eksekusi? Wah, kayaknya pasti mungkin ada beberapa alasan. Ada banyak hal yang mungkin bisa diceritakan ya. Gagal karena ini, nggak bisa eksekusi karena ini. Nah, terlalu banyak alasan gitu ya. Tapi aku mau share hari ini bagaimana caranya supaya eksekusi itu bisa jadi eksekusi yang berhasil, eksekusi yang excellence, teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau share terlebih dahulu kalau hari ini kita akan belajar dulu kenapa kebanyakan orang itu terlalu banyak alasan sehingga akhirnya eksekusinya tidak berjalan lancar. Jadi, mengapa rencana itu gagal? Yang pertama, karena kurangnya kejelasan pada tujuan. Nah, aku ulang sekali lagi ya. Karena kurangnya kejelasan pada tujuan. Jadi, ternyata ketika kita punya goal, kita set pada saat kita men-set tujuan kita dengan jelas, artinya kita itu mesti membuat goal itu secara spesifik, teman-teman. Kemudian goal harus bisa terukur dengan jelas. Detailnya kita harus melakukan seperti apa sih? Nah, itu yang akhirnya membuat rencana yang sudah kita rancang, kemudian bisa kita eksekusi juga hasilnya juga berhasil begitu. Jadi yang pertama karena kurangnya kejelasan. Nah, kita mesti set dulu nih. Kalau kita belajar untuk penentuan tujuan, ada salah satu metode yang namanya SMART, S-M-A-R-T. Itu ada singkatannya. Specific, measurable, achievable, aku juga jadi lupa R-nya apa nih ya. R-nya nanti aku coba ingat-ingat lagi ya. Kemudian SMART, T-nya adalah time bound gitu ya. Jadi mesti spesifik pada saat kita membuat SMART goal tersebut, teman-teman. Dan kita juga harus tahu nih yang namanya faktor why-nya. Kenapa sih kita mau melakukan satu tujuan tertentu? Kurang lebih itu. Tapi untuk membahas terkait tujuan, itu akan aku bahas di lain kesempatan ya. Yang tadi aku kok lupa ya. Kalau ada yang ingat SMART di bagian R-nya singkatannya apa, boleh bantu aku ya. Oke, next. Jadi yang pertama itu ya. Yang kedua, kebanyakan kita itu menunda-nunda atau sebutannya adalah prokrastinasi, teman-teman. Makanya kenapa rencana kita tidak bisa tereksekusi dengan baik, jadinya gagal ya. Itu karena ternyata, aku mau halo-halo dulu nih buat teman-teman yang sudah join malam hari ini, terima kasih. Jadi ternyata kita itu kebanyakan menunda-nunda, teman-teman. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Nah, aku belajar salah satu buku dari Mel Robbins, itu nama bukunya adalah 5 Second Rules. Dimana di buku itu dia cerita, kalau kita punya ide, itu alangkah baiknya itu langsung dieksekusi dalam waktu 5 detik saja. Kenapa? Karena kalau lebih dari 5 detik nggak dijalankan, atau kita paling nggak catet dulu, nggak langsung dilakukan, idenya tuh bisa mati, teman-teman. Jadi setiap kali kita dapat ide apa gitu ya, kayak tadi aku tiba-tiba dapat ide, next time aku akan buat satu festival tentang dunia coaching bareng-bareng coach yang keren-keren. Nah, tiba-tiba aku dapat ide kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau aku tidak bisa langsung merealisasikannya, paling nggak tuh aku catat dulu. Mana ya, misalnya cari buku, cari catatan, dicatat dulu gitu kan, dijadiin di to-do list-nya kita. Karena kalau enggak, artinya idenya tuh bisa mati gitu. Jadi hitungannya 5, 4, 3, 2, 1, go. Harus dijalankan, harus dieksekusi biar idenya itu nggak mati, teman-teman. Next, yang ketiga,
Kenapa rencana itu sering banget gagal, tidak bisa tereksekusi dengan baik? Karena ternyata kita tidak punya skala prioritas. Aduh, ternyata ya kita tidak bisa memprioritaskan mana nih yang paling penting. Kebanyakan kita selalu mengerjakan yang buru-buru gitu loh, yang kesannya genting, yang harus dilakukan sekarang, nggak pernah di-plan dengan baik. Nah, makanya akhirnya kita nggak bisa membuat skala prioritas dengan cukup baik gitu teman-teman. Nah, kalau dari aku sendiri, aku tuh setiap hari, setiap minggu membuat yang namanya ada ini bentar, namanya 3 Big Rocks gitu ya. Oke, dimana aku menentukan 3 hal poin penting yang harus aku eksekusi, aku kerjakan di hari itu. Jadi ini untuk membuat prioritasnya itu ada tingkatannya. Misalnya aku buat tugas pertama bikin proposal. Yang kedua, misalnya aku sharing materi di satu di satu platform komunitas, itu yang kedua. Yang ketiga, aku bikin konten di IG atau di sosial media. Misalnya ada 3 tugas. Nah, tugas yang pertama itu harus diselesaikan dulu teman-teman. Yang tadi ya, misalnya membuat proposal atau membuat materi pelatihan, itu harus dituntaskan, dikerjakan terlebih dahulu. Nah, setiap hari kita tuh harus set our priority gitu, set prioritas kita dalam harian maupun mingguan, sehingga akhirnya nggak selalu jadinya tuh tiba-tiba semuanya kok keburu-buru ya, jadinya genting ya. Nah, itu nggak baik teman-teman, sebaiknya itu tidak dilakukan, kurang lebih itu ya. Nextnya, tadi aku udah share gimana rencana kita itu gagal. Artinya kita nggak bisa mengeksekusi tugas yang kita mau lakukan itu dengan sempurna ya, dengan baik ya. Selain ada kita yang tadi pertama nggak punya tujuan yang jelas, yang kedua kita itu suka menunda-nunda atau prokrastinasi, yang ketiga tadi aku bilang kita kadang nggak menentukan skala prioritas. Nah, yang keempat ini nih, kadang kita itu tidak cukup disiplin dan konsisten. Kadang kita nggak cukup disiplin dan konsisten. Dimana kalau misalnya pekerjaan yang berhubungan sama orang lain, kita tuh bisa ya sangat komitmen, sangat loyal, sangat setia, bekerja sesuai dengan deadline. Tapi kadang yang berhubungan dengan diri kita sendiri, kita ya tadi ya nunda-nunda, entar-entar dulu. Terus akhirnya ya kadang dilakukan tapi bolong-bolong, jadinya nggak disiplin, nggak konsisten. Gimana caranya? Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah bikin jadwal yang tersistematis. Aku pribadi tuh sebenarnya juga nggak bukan orang yang plan oriented gitu loh. Aku juga sekali-kali tuh kalau bikin kegiatan ya udahlah dar-der-dor, mendadak gitu. Nah, tapi ternyata ketika aku belajar untuk menjadwalkan apa yang harus aku kerjakan, itu yang aku ngerasa aku jadi lebih produktif, aku jadi lebih puas, aku jadi lebih bahagia akan kinerjaku sepanjang hari gitu ya. Jadi kalau udah tadi tahu skala prioritas, menentukan 3 hal penting yang harus kita kerjakan, dan buat jadwalnya sehingga akhirnya kita tersistematis, kita jadi orang yang disiplin dan konsisten. Memang sulit awal-awalnya, tapi sekarang kan teknologi udah banyak ya, kita bisa salah satunya pakai Google Calendar. Karena kalau nggak di set waktunya, di set jadwalnya, aku percaya pasti lupa sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi kalau kita udah menjadwalkan, punya sistem yang terperinci, aku yakin, aku percaya pastinya teman-teman bisa mengeksekusi dengan cukup baik gitu ya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kenapa kita tidak bisa membuat perencanaan yang sudah kita lakukan itu jadinya gagal, tidak tereksekusi dengan maksimal? Karena ada ketakutan di dalam diri kita untuk kegagalan. Kebanyakan dari kita, nanti diomongin orang kalau nggak berhasil, nanti apa pendapat orang, nanti kalau aku nggak bisa begini-begini. Jadi terlalu banyak alasan
sampai akhirnya kita itu apa ya namanya teman-teman ya, nggak melakukannya. Jadi tipsnya adalah kalau kita takut gagal, kan kita belum ada di masa depan ya teman-teman ya. Jadi coba dulu aja, mulai dulu aja, melangkah dulu aja supaya apa yang sudah kita rencanakan, kita plankan, itu bisa tereksekusi akhirnya dengan baik. Walaupun mungkin kita nggak tahu hasilnya maksimal atau enggak, tapi paling tidak ketika kita sudah melangkah, kita coba, oh kita harus tahu nih, apa yang perlu direvisi ya, apa yang perlu diperbaiki ya, apa yang perlu diatur-atur ulang ya. Kurang lebih itu. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Kita udah jalan kurang lebih hampir 10 menitan ya. Kita hari ini belajar tentang bagaimana mengeksekusi dengan excellence. Execute with excellence teman-teman. Dimana tadi aku share dulu di bagian part pertama adalah kadang kita buat rencana tapi seringnya gagal. Kenapa? Karena pertama, kita itu kurang membuat tujuan dengan jelas. Yang kedua, kita itu kebanyakan nunda-nunda atau istilahnya adalah prokrastinasi teman-teman. Yang ketiga, kita itu nggak punya skala prioritas. Dan yang keempat, kita itu kurang disiplin atau kurang konsisten. Dan yang kelima, kebanyakan kita itu belum coba dulu tapi kebanyakan udah takut gagal. So, gimana caranya supaya ketika kita mengeksekusi satu pekerjaan atau satu tugas itu bisa dilakukan dengan excellence? Aku punya satu tools di mana aku belajar mengenai Gallup Clifton Strengths. Nah teman-teman, ada yang namanya domain executing. Nah domain executing ini adalah orang dengan talenta yang bisa mengeksekusi ide, rencananya jadi tindakan nyata, sehingga tuh ada hasil konkretnya teman-teman. Jadi ini penting banget ya. Pada saat kita, sebenarnya dari kita semua tuh punya kemampuan atau talenta executing ini. Hanya saja bagian mana dari talenta tersebut ya mestinya kita tes dulu supaya kita tahu detail nih teman-teman, mana yang jadi talentanya kita. Nah, dengan domain executing ini, orang-orang yang pandai dan pintar mengeksekusi, jadi dia pertama suka banget menuntaskan pekerjaan. Yang kedua teman-teman, punya dorongan kuat untuk bisa menyelesaikan tugas. Jadi harus selesai gitu ya. Yang ketiga, orangnya cenderung disiplin, terstruktur dan rapi kalau kerja. Yang ketiga, orang dengan domain executing ini daripada banyak ngomong, dia tuh banyak bekerja gitu ya. Jadi walk the talk gitu. Jadi apa yang dia omongin, ya dia lakukan. Jadi nggak hanya berkuar-kuar aja teman-teman. Next yang kelima, orang dengan domain executing ini, orang-orang yang tahan banting. Karena tadi ya prinsipnya get things done. Artinya segala sesuatu yang diberikan itu harus diselesaikan, dituntaskan. Jadi dia akhirnya percaya nih bahwa baiknya ya walaupun banyak rintangan, banyak tantangan, ya saya harus kasih yang terbaik. Jadi tahan banting orangnya. Nah, ada 9 sebenarnya nih. Aku udah ada di sini nih kartu-kartunya yang ngejelasin tentang 9 domain mengenai executing ini. Jadi orang-orang yang pandai dalam mengeksekusi. Yang pertama adalah talent achiever. Talent achiever ini adalah tipe orang yang pekerja keras, yang suka melakukan segala sesuatunya tuh terencana, ada to-do listnya, sehingga dia tuh produktif banget teman-teman. Dan orang-orang dengan talent achiever, dia tuh punya stamina yang tinggi, gitu ya. Jadi kalau boleh aku baca nih, ini ada satu kartu yang juga ini aku bantu create bersama teman-teman dari Business Wisdom Institute. Saya bantu create, membuat kartu ini. Yang pertama, orangnya itu ciri-cirinya adalah pekerja keras, menentukan kecepatan dalam melakukan tugas, menyelesaikan tugas. Yang dibenci adalah kurangnya ketekunan kadang ya, gitu.
Dan yang dibutuhkan adalah kebebasan untuk bekerja sesuai dengan kecepatan. Itu adalah talent achiever. Talent yang kedua itu talent arranger, teman-teman. Jadi orang-orang yang punya domain executing ini dengan talent arranger, dia itu suka banget merancang timnya, teman-temannya itu sesuai dengan kekuatan masing-masing. Sumber dayanya tuh apa. Jadi dia bisa mengelola siapa yang akan bekerja, siapa yang akan mengeksekusi, siapa yang akan ngelit, dan lain sebagainya. Sumbernya dari mana aja yang dibutuhkan. Jadi pinter banget untuk mengelola sumber daya. Nah, orang-orang arranger ini juga tipe orang yang fleksibel. Jadi kalau ada sedikit rundown-nya miss gitu ya, atau rencananya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia sangat mudah untuk mengaturnya, teman-teman. Ranger ini pandai mengatur, teman-teman. Jadi tipe ranger ini orang-orang yang dinamis, teman-teman. Jadi dalam melakukan eksekusi, kekuatannya di situ, di dinamis, di fleksibel, pandai untuk mengatur tadi ya. Kemudian talent yang ketiga itu adalah belief, gitu ya teman-teman. Dimana orang-orang ini orang yang komitmen, punya prinsip, terus tentunya dia juga orang yang tipenya nggak kompromi. Itu penting banget. Jadi belief ini kalau aku boleh bacain ya, dia adalah orang yang punya passion, tidak berkompromi mengenai nilai. Jadi kalau udah punya satu prinsip, punya satu nilai tertentu, dia akan jalanin tuh ya prinsip dan nilainya itu. Bahkan berkorban untuk hal-hal yang dia anggap penting, teman-teman. Nah, ini keren banget nih, tipe belief dari domain executing. Yang keempat, ada yang namanya konsistensi, dimana orang-orang yang patuh, adil, dan cenderung komitmen, konsisten sama yang namanya SOP. Jadi orang-orang konsistensi ini ya kekuatannya adalah ya tadi ya, patuh sama aturan, patuh sama perintah, dan dia jalankannya itu juga sesuai arahannya ya. Nggak beda-bedain, setiap orang tuh dipandang ya dengan cara yang sama, dengan cara yang adil. Kemudian yang berikutnya tadi udah 1, 2, 3, 4, sekarang deliberatif. Deliberatif ini adalah tema dari domain executing, dimana orangnya tuh cenderung hati-hati. Orangnya itu banyak pertimbangan, memikirkan benefitnya apa, costnya apa, plusnya apa, minusnya apa. Jadi orang yang punya kemampuan executing di deliberatif ini sangat bagus loh teman-teman, karena dia benar-benar bisa menganalisa dengan cukup baik ya, resikonya apa. Orang-orang ini bijak, hati-hati, dan cenderung waspada. Jadi perlu nih punya tim yang bisa mengeksekusi tapi juga memikirkan banyak pertimbangan ya. Ini orang deliberatif. Nextnya, yang keenam, talent yang namanya disiplin. Ini talent dari executing domain, dimana orang-orang ini orientasinya adalah kepada kerapian, ketertiban, kemudian segala sesuatu dikerjakan dengan terorganisir. Jadi seneng ya kalau punya tim dimana dia bisa mengeksekusi dengan semuanya rapi, semuanya tertib, tertata, disiplin. Wah, senang banget ya, diaturin, ada jadwal-jadwalnya. Nah, ini hebatnya orang dengan talent disiplin. Next, ada yang namanya talent fokus. Nah, talent fokus ini adalah orang yang sangat dan dengan sengaja selalu memiliki single minded gitu ya. Jadi kalau mengerjakan satu, kerjain sampai tuntas, nggak kemana-mana, fokus. Kayak ibarat binatang ya, itu kayak kuda yang udah punya kacamatanya, nggak bisa ngeliat kiri kanan gitu. Nah, ini orang dengan talent fokus. Jadi orientasinya tujuan, orangnya gigih, dan dia punya prioritas. Kalau harus ngerjain, dituntasin benar-benar. Kurang lebih itu teman-teman, itu yang fokus. Next, yang talent ke-8. Jadi ada yang namanya responsibility. Nah, orang kalau punya responsibility ini orangnya tuh bisa diandelin.
Kalau dia berkata ya pada sesuatu dan dia akan kerjakan dengan tuntas, dengan selesai atas apa yang dia omongin tadi tuh. Kalau dia bilang yes saya kerjakan, ya dia akan kerjakan. Itu adalah orang dengan responsibility. Kemudian orangnya rajin, orangnya komitmen gitu ya. Jadi senang deh pasti ya kalau kita punya tim bisa mengeksekusi, kemudian dia punya salah satu talent ini, talent responsibility. Dan yang terakhir, namanya adalah talent restoratif. Orang dengan talent restoratif ini punya kemampuan untuk menyelesaikan satu permasalahan. Dia tuh senang banget, bisa cara pikirnya adalah saya cari solusi bagaimana ya. Kemudian saya akan cari tahu masalahnya tuh apa ya gitu. Saya akan coba diagnosa dulu akar masalahnya di mana. Nah, ini kekuatan dari orang dengan talenta restoratif, teman-teman. Nah, jadi kalau kita di dalam satu tim, satu kelompok, supaya excellence, alangkah baiknya kita punya teman-teman, punya tim yang memang kecenderungannya memang ada di talenta domain executing ini. Tadi kalau aku bisa jelasin, ada 9 hal ya teman-teman ya, dimana fokusnya pertama tadi achiever, orangnya itu bisa menata. Yang kedua achiever punya target. Yang kedua itu arranger, orangnya gampang menata, bisa tahu sumber daya yang tepat itu seperti apa. Next ya. Yang ketiga belief, yang keempat konsistensi, kelima deliberatif, keenam disiplin, ketujuh fokus, kedelapan responsibility, dan yang kesembilan restoratif. Jadi itu adalah baiknya ketika kita mau mengeksekut pekerjaan dengan excellence di dalam tim kita ataupun di dalam diri kita sendiri, paling nggak ada salah satu dari talenta dari 9 yang tadi, teman-teman. So, langkah berikutnya apa nih teman-teman supaya kita bisa mengeksekusi satu pekerjaan dengan excellence? Tips dari aku yang pertama, selesaikan satu tugas sampai tuntas. Ulang ya, selesaikan satu tugas sampai tuntas. Aku belajar yang namanya kita tuh nggak boleh multitasking. Karena kalau kita multitasking, jadinya kita nggak produktif. Jadinya kita nggak benar-benar serius, nggak benar fokus sama apa yang kita kerjain. Alangkah baiknya selesaikan satu, kemudian baru ambil tugas yang berikutnya. Makanya aku juga belajar satu teknik yang namanya deep work, teman-teman. Dimana deep work ini adalah kita rancang di waktu kita misalnya 2-3 jam melakukan satu tugas tanpa diganggu apapun. Jadi kita benar-benar prioritasin di 2 jam, 3 jam itu dengan satu kerjaan aja. Dan hasilnya gimana? Beres. Jadi nggak boleh multitasking, nggak boleh disambi sama ngerjain kerjaan-kerjaan yang lain. Selesaikan dulu gitu ya. Makanya tadi tips aku, kalau kita punya 3 big rocks di hari ini, utamakan satu selesai dulu. Kalau satunya sudah selesai, kita kita lanjut ke rocks yang berikutnya ya. Tadi rock yang besar, terus kedua adalah rock yang sedang, rocks itu tugas. Yang ketiga adalah rocks yang lebih kecil, tugas yang lebih kecil. Kerjaan yang satu, kemudian baru yang kedua, baru yang ketiga. Nah, beres deh kelar sehari gitu ya. Tapi kalau memang sehari nggak bisa, ada yang namanya sistem chunking, teman-teman. Dipotong-potong. Oh, hari ini saya selesaiin misalnya bagian A sampai C dulu. Kalau nulis buku, aku ngerjain hari ini paling enggak big rockku yang pertama adalah bab 1 dulu. Kerjain bab 1-nya sampai selesai. Nanti besoknya dilanjut lagi. Itu namanya teknik chunking ya. Jadi kerjain 1 sampai tuntas. Yang kedua, supaya kita bisa mengeksekusi dengan excellence, hal yang perlu kita lakukan adalah review harian kerjaan kita. Review harian tugas kita selama 1 minggu. Kenapa pentingnya review? Karena kita jadi tahu, oh, bolong-bolongnya ini karena apa ya? Jadi apa yang harus aku perbaiki? Nextnya supaya minggu depannya lebih baik atau hari esoknya lebih baik,
kita perlu yang namanya membuat strategi ulang. Kalau kita nggak pernah review dalam harian atau mingguan, ya ujungnya kita melakukan kesalahan yang sama terus. Ujung-ujungnya kita nggak bisa mengeksekusi pekerjaan dengan cukup baik, dengan excellence gitu ya. Yang ketiga, gimana caranya pada saat kita sudah bisa mengeksekusi satu pekerjaan? Yang berikutnya adalah jangan lupa untuk celebrate. Jangan lupa untuk rayakan keberhasilan kita, walaupun keberhasilannya tuh kecil, walaupun progresnya belum banyak gitu. Aku percaya teman-teman, kemarin aku nonton satu podcast bagus banget. Ada satu mindset yang paling penting di podcast yang aku dengar. Yang lebih baik itu punya prinsip bukan sukses, tapi punya prinsip berhasil. Karena kalau kita punya prinsip sukses itu kecenderungannya harus punya apa dulu gitu ya. Punya uang yang banyak, punya rumah yang bagus, punya mobil mewah, itu baru dibilang sukses. Tapi kalau mindset berhasil misalnya, oh hari ini aku bisa menata kerjaanku, itu juga berhasil. Aku hari ini berhasil loh bisa olahraga jalan 30 menit sehari, itu berhasil. Hari ini aku bisa loh gak makan makanan manis atau yang kebanyakan gula, itu udah berhasil teman-teman. So kalau kita habis mengeksekusi, jangan nunggu dulu hasilnya bagus gitu ya. Tapi kalau hari ini udah bisa ngerjain satu bab, atau hari ini dapat klien satu coaching atau konseling, hari ini dapat satu bisa untuk sharing ke satu perusahaan atau sharing ke satu temen, itu sebenarnya juga udah berhasil dan kita rayakan, kita syukuri gitu ya. Jadi di celebrate. Ini buat self love juga ya. Misalnya kalau aku pribadi nih ya, kalau udah selesai ngajar seharian ya, itu kan berdiri berjam-jam, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya, udah ngajar. Kadang yang satu hal yang aku celebrate untuk diriku sendiri adalah aku baca tulisan-tulisan feedback itu dari teman-teman peserta. Atau aku juga kasih apresiasi untuk diriku, misalnya aku makan enak gitu loh habis ngajar misalnya, atau pijit karena udah seharian ngajar dan lain sebagainya. Nah itu jangan lupa, ketika kita sudah berhasil mengeksekusi satu tugas, walaupun masih dalam proses ya, belum selesai, jangan lupa mengapresiasi, buat celebrate dalam hal walaupun kecil tapi diapresiasi lah gitu. Oke. Kurang lebih itu hari ini sudah belajar cara mengeksekusi dengan excellent teman-teman. Jadi aku percaya dari kita semua gak ada yang namanya rencana itu yang gagal. Yang ada adalah tadi kita gak punya tujuan yang jelas. Yang kedua, terlalu banyak alasan sehingga kita menunda-nunda gitu. Yang ketiga, gak punya skala prioritas. Yang keempat, kadang kita kurang disiplin dan konsisten. Dan yang kelima, kita udah takut gagal duluan padahal belum nyoba. Makanya gak berhasil, gak move on gitu ya. Nah, karena kita hari ini belajar temanya dieksekusi, bagian domain dari executing, saya sharing tentang Gallup Clifton Strengths tadi. Ada 9 talent di mana kita bisa memanfaatkan talent-talent tersebut sehingga kita bisa mengeksekusi dengan excellence. Contohnya saya punya talenta responsibility teman-teman. Dimana dengan talenta ini, apa yang saya kerjakan ya saya tuntaskan. Kalau saya bilang saya mau usahakan sampai selesai ya saya usahakan gitu. Dan orang akhirnya percaya sama Armenia karena apa yang saya kerjain itu bisa terrealisasi dengan baik. Nah, jadi gunakan talenta yang kita miliki untuk mengeksekusi pekerjaan. Nah, kemudian dilanjut supaya mengeksekusinya dengan excellence. Tadi aku kasih 3 tips aja, 3 tips doang gitu ya. Yang pertama, selesaiin satu sampai tuntas. Gak boleh multitasking. Yang kedua, di-review kerjaannya kita itu, reviewnya bisa harian, bisa juga mingguan. Karena kalau kita bisa mereview, kita akhirnya bisa menganalisa tuh mana yang harus diperbaiki,
mana yang harus kita buat strategi atau perencanaan yang lebih baik lagi. Kalau nggak pernah di-review, gimana kita tahu kita kerjaannya udah bagus atau belum. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk celebrate setiap kali kita udah berhasil mencapai apapun, walaupun sekecil apapun ya, keberhasilan kita tetap harus diapresiasi. Kurang lebih itu teman-teman. Terima kasih untuk malam hari ini yang sudah join. Tadi ada B. Yaji, kemudian ada Martini.Kunariadi, ada Mas Win, ada Tiara Ditya 879. Terima kasih Ruang Mas Don. Thank you untuk James Chandra, Monica Novita, halo Mbak Monik. Ada Jessica Juventia 28, thank you Jess. Ada Ana Ceko, ada Emai Simbolen, halo Miss Emai. Ada Indah Listia, hai Indah. Kemudian ada Zeva Fanya, thank you Fanya for join. Ada Ara Hendro, thank you Pak Hendro. Ada Rudi Nesha, thank you Coach Rudi. Ada Yohanes Dedi yang juga udah join malam hari ini, thank you. Untuk semua yang hadir, terima kasih banyak. Next, minggu depan kita akan ketemu lagi di Jumat tanggal berapa ya? Bentar ya, aku cek. Jumat 15 Agustus di jam 19.30 kita akan belajar bagaimana sih ketika kita menginfluence orang dan punya dampak yang baik ya, mempengaruhi orang lain gitu. Dan teman-teman, jangan lupa dicatat waktunya. Belajar bareng Armenia, IG Live dengan Armen itu setiap hari Jumat 19.30 WIB. Dan aku punya program, ada yang namanya public training, ada juga coaching, ada juga program IG Live. Tolong terus dipantau di IG-nya Armen atau di Armenia_consulting, itu consultingnya aku teman-teman. Dan spesial buat kamu, aku punya kelas di akhir bulan tanggal 30 Agustus, tolong bantu dicatat, jam 9 sampai 11.30, 2,5 jam belajar bareng Armen. Kita akan belajar bagaimana sih menemukan makna hidup. Ada 3 hal yang kita mau bahas. Pertama, potensi, passion, dan purpose. Ini aku akan pakai kartu-kartu Alpha Smart teman-teman. Nah, dengan kartu ini kita melakukan journaling dan refleksi diri. Jadi tunggu ya. Tolong catat tanggal 30 Agustus ketemu bareng Armenia. Kita akan belajar sama-sama secara offline, kalau hari ini online. Thank you semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Thank you. By the way, ada yang mau tanya dulu nggak nih? Sebenarnya waktunya udah habis sih. Ternyata udah lewat ya jam 20.04 gitu loh. Aku seneng banget ngajar. Antusias banget. Ada temen yang mau tanya nggak? Aku kasih 1-2 menit supaya aku bisa jawab dengan cepat juga. Oke, thank you ya untuk semua yang boleh hadir malam hari ini. Semoga teman-teman bisa menjadi orang-orang yang bisa mengeksekusi pekerjaan dan tugas dengan excellence. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, thank you for join. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan berkati. Dadah. Thank you semuanya.